Oke, assalamualaikum Mas Dodo Balur. Ketemu lagi dengan saya Amin Keramat 22. Salam persaudaraan kepada seluruh warga PSAT dan salam damai kepada seluruh pesilat Indonesia. Oke dulur-dulur, kali ini saya ditemani oleh dulur dari Jogja. Jadi hari ini saya jalan-jalan ke Madiun. Habis kemarin pas tanggal 2 tidak bisa ke Madiun, akhirnya sekarang saya ke Madiun dan ketemu dengan dulur dari Jogja. Kebetulan ini adalah salah satu dulur yang sering napak tilas kabarnya. Monggo masnya memperkenalkan diri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan untuk Mas Amin. Ya, terima kasih sudah diberikan waktu. Diberikan waktu untuk ngobrol-ngobrol. Perkenalkan, nama saya Eko dari Jogja. Saya pengesahan dari Karawang, Jawa Barat. Ya, ngobrolnya apa ini, Mas? Jadi gini, Mas siapa dah? Eko. Mas Eko. Jadi Mas Eko ini kabarnya dulur PSAT yang sering napak tilas. Benarkah itu dan napak tilasnya udah kemana aja, Mas? Kebenarannya ya, saya napak tilas sejarah lebih tepatnya ya. Saya mendatangi beberapa kadang sepuh atau warga-warga sepuh tingkat 2 dan ya yang jelas warga senior ya. Yang saya gali adalah sejarah di Desa Teratai yang dimana di era sekarang ini ya sedang nggak tahu lah ini bagaimana. Makanya dari itu yang mendorong saya untuk menggali lebih banyak lagi sejarah untuk bekal saya sebagai warga Desa Teratai yang bisa dibilang ya masih baru lah, masih awam ya, seperti itu. Terus terakhir napak tilasnya itu kemana? Terakhir kemarin di Ponorogo, terus dari Ponorogo dikawal sama saudara dari Ponorogo terus sampai di Madiun sini. Di Madiun sini ya sudah sekitar 1 mingguan di Madiun, sudah 1 mingguan ini. Jadi 1 minggu udah di Madiun ya? Sudah 1 minggu ini di Madiun. 1 mingguan di Madiun. Terus gini, target selanjutnya. Kalau orang yang sering napak tilas mesti kecanduan untuk napak tilas. Ya. Jadi bukan terakhir. Target selanjutnya Mas Eko napak tilas itu kemana? Target selanjutnya ya nanti malam insya Allah ketemu Mas Bagus nih, Mas Bagus putranya Kang Mas Tarmaji, dan ya banyak warga sepuh yang di Madiun sini belum sempat saya temui karena di 1 abad ini kan pasti sibuk semua ya. Saya juga bisa memaklumi dan saya juga sangat mengharapkan ya bisa bertemu dengan beliau-beliau semua seperti tokoh-tokoh Desa Teratai yang sekarang. Saya bisa ngobrol, bisa minta keesaan, bisa minta sejarah pengalaman dari beliau semua. Terus apa sih tujuan sebenarnya Mas Eko melaksanakan napak tilas yang sudah begitu banyak ini? Tujuan saya yaitu karena saya yang membutuhkan Desa Teratai. Dulu pelatih saya ngomong bicara gini, Desa Teratai itu nggak butuh awakmu, atau Desa Teratai itu nggak membutuhkan dirimu, tapi dirimu yang butuh Desa Teratai. Dan ketika kamu merasakan atau merasa kamu membutuhkan Desa Teratai, dari situ ada sesuatu atau pemikiran atau hati yang akan sangat menginginkan lebih dalam, lebih menyelami setia hati tersebut. Jadi salah satu tujuannya itu ya, kita beralih beralih tema. Jadi maksudnya gini, tujuannya sudah, kemanaannya udah. Jadi sekarang dari napak tilas ini yang jelas butuh biaya. Kita ngomong duit sekarang. Yang jelas napak tilas butuh biaya. Ya. Berapa sih rata-rata biaya yang diperlukan oleh Mas Eko, dan biaya itu dapatnya dari mana aja? Karena yang jelas kalau saya kan punya istri, punya keluarga.
biaya itu butuh kerja. Dan karena Pak Tilas itu yang jelas kita ada kerja, kita jalan-jalan. Anggaplah jalan-jalan, kita kan jalan. Jadi tidak kerja ada pemasukan. Jadi setiap Mas Eko sama Pak Tilas itu rata-rata biayanya berapa dan dapat biaya itu dari mana? Kalau masalah biaya lebih tepatnya itu ya alhamdulillah ada dari saya sendiri, terus ya ada lah. Ada beberapa juga. Nominalnya adalah. Ya, nominalnya ada lah. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum itu kan pastinya kita beli. Nah, sedangkan di Pak Tilas ini saya dulu di S1 AT itu diajarkan sebelum pengesahan itu diajarkan beberapa puasa. Ya, yang itu yang di situ saya amalkan, benar-benar saya amalkan. Seperti saya mualaf. Jadi kalau menurut saya ya di situ seperti Nabi Muhammad sendiri, beliau bersabda bahwa makanlah ketika kamu merasa lapar dan minumlah ketika kamu merasa haus. Ya saya menerapkan itu di beberapa waktu yang lalu sampai sekarang. Pak Tilas. Iya. Jadi biaya itu dari pribadi Mas Eko. Ya bisa dikatakan seperti itu, ya bisa dikatakan tidak. Tapi ada informasi dulur-dulur untuk Pak Tilas sampai-sampai saya bongkar rahasia Mas ya. Mas Eko sampai jual HP, sampai jual kamera. Enggak diceritakan. Ya itu ya HP saya tinggal satu. Tinggal yang HP yang murah nih. Ya emang ya betul, karena ya memang butuh uang Mas untuk jalan tuh. Uang saku habis itu pasti ya, karena kita tiap hari itu normalnya itu pasti membutuhkan makan, minum, dan apalagi kalau buang air besar kan ada harus yang bayar kan. Iya. Ya, itu. Dan kita setiap hari juga pasti membutuhkan materi, nilai dari materi tersebut. Nah, dari itu bekal saya habis, tapi saya masih mempunyai bekal yang lain, contoh barang. Terus itu saya jual untuk memenuhi kebutuhan saya pribadi untuk menyelesaikan Pak Tilas sejarah saya untuk biaya pribadi lah. Yang jelas kalau dijual secara mendadak, secara bahasa Maduranya orang butuh, kita butuh duit, BU butuh duit, butuh uang, jadi biasanya murah. Iya. Pasti. Apesnya orang butuh uang, jual barangnya mesti murah. Jadi kembali ke awal, setiap kegiatan ini malah kegiatan kecil ya Mas yo, kegiatan kecil. Nah Pak Tilas anggaplah kegiatan kecil, kegiatan yang tidak begitu banyak membutuhkan uang, tapi yang jelas butuh uang. Sangat. Untuk makan, apalagi kota, untuk kota ke toilet aja bayar. Itu pasti di setiap tempat juga. Apalagi jangan toilet umum ya, toilet yang di SPBU kadang-kadang mesti bayar. Padahal di sana seharusnya gratis. Di masjid pun ya ada kotak amal juga. Ya gimana ya, kalau nggak masukin juga nggak enak. Walaupun nggak ada yang lihat, tapi ya nggak enak juga. Terus dari sekian banyak pengeluaran itu, yang paling banyak itu pengeluarannya untuk apa? Pengeluaran paling banyak ya untuk beli alat-alat mandi dan alas kaki. Cuma itu yang saya rasa agak lumayan mahal ya, kayak alas kaki. Kalau selama ini ya dari belajar memanage nilai rupiah untuk mencukupi kebutuhan perjalanan itu ya, yang paling mahal alat-alat mandi sama alas kaki, sama paketan data seluler. voucher. Saya membutuhkan itu karena untuk menghubungi, seperti di cabang ini saya harus menghubungi ini, karena dari cabang ke cabang kan saya sudah diarahkan sama kang mas kadang sepuh tersebut. Kamu nanti harus kesini, kamu nanti menemui ini, dan
nanti kamu sowan lagi, setelah kamu sowan ke sini kamu minta petunjuk lagi kamu harus kemana lagi, seperti itu. Akhirnya berkelanjutan kalau seperti itu ya. Iya. Jadi kebutuhan paling banyak, paling besar adalah alat mandi sama alas kaki. Itu pakai sandal apa pakai sepatu, Mas? Pakai sendal ya pakai sepatu. Sepatu ya. Seadanya lah ya. Ya seadanya. Seadanya. Intinya kalau saya kan bukan orang napak tilas. Kalau saya membaca napak tilas itu mengajarkan kesederhanaan. Iya. Kita jalan kaki sesabar mungkin, sesederhana mungkin, tanpa numpang, tanpa naik mobil. Jadi nggak perlu mewah, nggak perlu pakai sepatu yang mahal, seadanya. Ada alas kaki, sandal. Kalau ada sandal ya sandal, kalau sepatu ya sepatu. Sepatu rusak ada sandal. Dan kalau sandal rusak ya kepepetnya beli sandal. Beli sandal. Kalau beli sepatu kemahalan. Itu pasti 100 lebih. Terus dari sekian banyak napak tilas, sudah banyak senior yang Mas Eko temui ya. Mungkin bisa disebutkan ya siapa saja ya, atau salah satunya yang mungkin paling bisa disebutkan, dan apa sih yang didapat dari beliau? Ya beberapa sesepuh yang saya temui kalau suruh mengingat semua ya agak memikir lama, agak lama mikirnya. Tapi karena saking banyaknya yang alhamdulillah bisa saya temui sampai sekarang ini, ya yang saya harapkan kan saya napak tilas atau menemui atau sowan di kadang sepuh tersebut. Satu, saya mengharapkan atau meminta pengalaman menjadi warga Esa Ternate di era dulu dan sekarang gitu. Terus mengikuti alurnya Esa Ternate atau perkembangan Esa Ternate tersebut dari era dulu dan di era sekarang yang agak lumayan besar ini. Agak lumayan besar ini. Untuk yang paling bisa dikatakan berkesan nih, itu di Madiun sendiri alhamdulillah bisa ketemu Mas Murjoko, bisa ketemu Mas Bagus, bisa ketemu Mas Tris ya, tim advokat hukum Esa Ternate. Terus kemarin juga bisa ketemu Mbak Pipit di sini selaku Mbak Galak. Terus ya ada siapa lagi? Ada Mas Trumastio kalau di Madiun sendiri ya. Terus ada Mas Baseno juga, ada Mas Andreas juga. Terus yang belum tuh masih Biantoro sampai sekarang. Yang belum ketemu. Aduh. Sampai sekarang belum ketemu. Ya pasti sibuk lah. Kalau di Ponorogo sendiri alhamdulillah cukup banyak warga kadang sepuh ya, bisa dikatakan tingkat 2 lah yang bisa saya temui. Mulai dari ketua pamternya yang sekarang jadi ketua pamter pusat ya, itu Kang Mas Catur Margo. Saya di sana juga diterima dengan baik. Terus ya cukup berkesan menurut saya, diberikan pesan-pesan, diapresiasi ya, dan di seluruh Ponorogo sendiri sangat luar biasa untuk menerima kehadiran saya waktu itu. Dan sampai menuju Madiun itu dikawal sama Mas Hana. Mas Hana itu adalah sang legenda petarung dulu, tarung bebas di era Kamastar Maji pada tahun 2002. Itu Mas Hana. Nama terkenalnya adalah Mas Hana Gundul. Kalau Mas Hana nonton nih, terima kasih Mas Hana. Dan untuk semua saudara-saudara yang pernah saya jumpai di jalan, pernah saya temui di kediaman atau di rumah masing-masing di wonten dalem, matur suwun yang luar biasa sekali. Jadi cukup banyak hal-hal menarik dan terkesan yang mungkin didapat oleh Mas Eko ya. Bahkan kadang sepuh yang disebutkan oleh Mas Eko, saya juga pengen loh ketemu. Cuma
apa ya, kayaknya bagi saya tidak mungkin gitu. Ya, belum waktunya. Belum waktunya. Kalau saya kan ya kembali ke awal, saya punya keluarga jadi harus cepat berangkat dan harus cepat pulang gitu. Kalau ketemu sama beliau-beliau mungkin ya kebetulan, bukan buat janji ya. Kalau Mas Eko mungkin Ya, bisa buat takdirnya janji. harus berketemu. Kalau saya ketemu ya mungkin takdirnya, atau bahasa gablanya kebetulan ketemu. Mungkin saya kesini nanti mungkin ada penutupan acara, Mas Joko mungkin datang baru saya ketemu. Ya, bisa jadi. Kalau Mas Eko, Siapa tahu nanti sore ketemu kan, alhamdulillah. kalau Mas Eko kan ketemuan. Nah, kalau saya kan harus apa, kebetulan ketemu. Terakhir Mas Eko, mungkin bisa diceritakan apa saja sih kesimpulan yang didapat selama Mas Eko napak tilas, atau bahasa gamblangnya mungkin Mas Eko bisa memberi pesan-pesan dah kepada penonton kita. Monggo. Dari selama ini yang saya dapat di napak tilas sejarah ya, dari semua kadang sepuh, kalau disimpulkan, warga Esa Ternate jangan sampai melupakan sejarah, jangan sedikit pun menggeserkan sejarah atau mengkelitkan sejarah. Junjung tinggi nama persaudaraan Setiahati Ternate dimanapun berada, di kondisi apapun, tetap junjung tinggi marwah Esa Ternate dan jaga ajarannya. Selain itu, pesan yang cukup lumayan berbobot bagi saya itu adalah Esa Ternate dilahirkan di Madiun. Sampai kapanpun Madiun tetap menjadi pusat Esa Ternate dan tidak mungkin bisa diganti atau dipindahkan. Dengan kita mempelajari sejarah, dengan kita mempelajari atau memahami dan membaca ADART, beberapa aturan-aturan yang ada, insya Allah kita tetap bisa menjaga nama besar Esa Ternate dimanapun berada, bisa mengembangkan ajaran-ajaran Esa Ternate dengan yang sebenar-benarnya, mungkin insya Allah ya dengan sebenar-benarnya, dan sesuai yang dituliskan di ADART tersebut. Ya, seperti itu. Lumayan dalam. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan adalah jangan lupakan sejarah. Betul. Maka mau tidak mau kita harus cari sejarah. Kalau saya boleh berpesan juga, mungkin dulur-dulur yang muda-muda mungkin bisa meniru kegiatannya Mas Eko. Ya. Napak tilas adalah suatu kegiatan yang lumayan menguras energi, menguji kesabaran, dan mengajarkan kesederhanaan. Sedangkan yang kita lihat sekarang lumayan berbeda dengan apa yang ada di masyarakat pemuda-pemudanya. Jadi monggo dulur-dulur yang muda-muda bisa ikuti kegiatan Mas Eko. Jarang loh ya dulur-dulur yang muda-muda suan ke senior-senior. Ya. Karena gini Mas, dari beberapa bulan dan ke 1 tahun terus ke 2 tahun perjalanan menjadi warga Esa Ternate, saya itu belum merasa bangga, dan saya itu dari hati itu mempunyai sebuah sebuah dorongan, dimana di pikiran itu membuat argumentasi gini, saya itu belum bisa bangga kalau saya itu belum bisa menemui atau ngangsu kaweruh di kadang sepuh Esa Ternate, di kangmas-kangmasnya, dan ya meminta sejarah dan keisaan tersebut. Saya belum merasa bangga kalau saya belum bisa mampu untuk bertemu. Contohnya salaman aja sudah, menurut saya sudah cukup membanggakan bagi diri saya sendiri tersebut.
Dan perlu diketahui juga ya, ini ada 3 saudara. Itu sudah hampir beberapa bulan ini napak tilas jalan kaki keliling Jawa, keliling Pulau Jawa lebih tepatnya. Ada 3, 1 Sri Kandi, 2 laki-laki 1 Sri Kandi. Beliau juga sudah mampir di Madiun dan sekarang juga sudah meneruskan perjalanan. Kemarin saya ceritain sama mbak warga atau warga Sri Kandi sepuh di sini. Justru malah beliau menceritakan sambil nangis karena kok sampai segininya loh. Dan ada perempuannya juga loh. Saya lebih salut lagi seperti itu. Luar biasa. Keliling Pulau Jawa. Itu tidak main-main dengan memakai atribut, tidak melepas atribut. Dan menurut saya sendiri napak tilas itu semua orang pasti mampu. Apalagi di Desa Teratai ini kita ditolong dengan atribut. Kalau kita nggak memakai atribut, kita pasti malu atau dilihat ini orang gila nih jalan kaki nggak jelas muter-muter nyari alamat kayak teroris. Nanti karena kita bawa tas nanti dikiranya di dalam tas itu isinya bom. Tapi semuanya itu akan terasa mudah karena dengan adanya atribut kita bisa memakai baju kebesaran, kita bisa ya pertolongan ya itu, termasuk pertolongan bagi saya loh, menurut penafsiran saya sendiri. Alma mater itu sangat perlu di jalan. Tapi ya kalau ketemu mohon jangan terlalu ditanya yang tinggi-tinggi karena pengalaman saya sejauh ini agak ya ada tangisnya, ada tawanya, ada susahnya, ada dukanya juga. Ya, cukup menguras kesabaran. Cukup menguji kesabaran lebih tepatnya, Mas. Jadi kalau saya jalan mampu. Yang di rumah yang tidak mampu. Yang di rumah yang ngomel. Jadi perlu diapresiasi besar seperti Mas Eko yang bisa dan dulu-dulu yang lain sudah bisa napak tilas jalan-jalan. Mungkin Mas Eko udah keliling Jawa juga ya. Jawa termasuk Mbak Sri Kandinya. Semoga saya bisa ketemu sama beliau. Dan mungkin target selanjutnya kata Mas Eko, target selanjutnya mungkin Madura. Ya, Madura. Kapan-kapan gitu. Jember Madura yang belum. Ya, semoga belum pernah saya masukin sampai umur ya. Semoga suatu saat Mas Eko nyampe Madura, tak kabar-kabar. Ya, terima kasih Mas Eko. Saya sangat salut dengan perjuangan Mas Eko dan dulu-dulu yang lain yang sering napak tilas. Kalau dari awal saya sering berpikir apa sih tujuannya ya, mikir gitu. Kalau saya jujur aja Mas, saya pikir ini gaya-gayaan nih orang pengen masuk YouTube apa pengen terkenal ya opo. Banyak kan seperti itu. Tanggapannya orang mesti gitu. Saya juga gitu Mas, dari Balikpapan kemarin yang anggap yang viral kan yang Balikpapan ya. Kayak apa Kalimantan yang 3 orang. Ini ngapain? Tujuannya apa? Tujuannya ketemu Mas Burjoko lah. Ngapain naik bus bisa ketemu Mas Burjoko? Ya mikir gitu. Saya naik sepeda lebih bisa ke Madiun. Jadi akhirnya saya ketemu Mas Eko, bisa dijelaskan tujuannya, maksudnya. Akhirnya saya mulai sadar bahwa ada tujuan dan maksud tertentu yang akan didapat ketika melakukan napak tilas. Jadi mungkin silahkan dulu-dulu yang muda-muda bisa meniru apa yang sudah dilakukan oleh Mas Eko dan dulu-dulu yang lain yang sedang melaksanakan kegiatan napak tilas. Seperti yang awal, jarang-jarang seorang pemuda nyambangi senior. Suatu hal yang wah ketika ada dulur muda bisa nyambangi senior. Saya pribadi Mas, paling yang saya ketemu itu senior cabang. Itu bukan acara swan pribadi lah. Paling ketemu pas rapat cabang. Acara besar Acara besar baru ketemu salaman.
Jadi sekali lagi terima kasih Mas Eko, dan mungkin semoga banyak lagi dulur-dulur yang melakukan napak tilas sehingga banyak yang mendapatkan ilmu-ilmu lebih dari napak tilas. Falsafah yang harus dijaga adalah ilmu tinemu kanthi laku, dan di Satrate juga ada falsafah itu. Sekali lagi terima kasih. Dan terakhir jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan semoga Mas Eko bisa nyampe ke Madura. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sate Jaya. Jaya.